Во-во-во! Еба! Да ну нахуй! Hello Technolovers, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali melontarkan kritik tajam kepada Rusia, sekaligus mendesak Amerika Serikat untuk tidak tinggal diam. Seruan ini muncul setelah rangkaian serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Moskwa ke berbagai wilayah Ukraina. Hanya beberapa hari setelah muncul klaim adanya jeda atau gencatan senjata sementara yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di mata Zelensky, apa yang dilakukan Rusia justru memperlihatkan satu hal yang konsisten. Kremlin tidak menunjukkan itikat untuk menghormati kesepakatan, bahkan ketika permintaan itu datang langsung dari Gedung Putih. Ia menegaskan bahwa dunia, khususnya Amerika Serikat, perlu melihat realitas di lapangan, bukan sekedar berpegang pada janji diplomatik. Kami masih menunggu reaksi Amerika Serikat atas serangan Rusia ini. Perlu diingat, jeda itu adalah usulan dari AS, ujar Zelensky. Dikutip dari Euronews, Rabu 4 Januari 2026. Pernyataan itu disampaikan dengan nada tegas, mencerminkan kekecewaan sekaligus kekhawatiran akan arah konflik ke depan. Menurut Zelensky, permintaan penghentian serangan tersebut bahkan tidak disampaikan secara tidak langsung. Ia menekankan bahwa Presiden Amerika Serikat sendiri yang mengajukan permintaan itu kepada Rusia. Namun respon Moskwa justru jauh dari yang diharapkan. Presiden Amerika Serikat menyampaikan permintaan itu secara pribadi dan Rusia menanggapinya dengan jumlah rudal balistik yang memecahkan rekor, lanjut Zelensky. Bagi Kiev, ini bukan sekedar soal pelanggaran teknis atas sebuah kesepakatan tidak tertulis. Ini adalah sinyal kuat bahwa Rusia tetap memprioritaskan eskalasi militer terlepas dari tekanan internasional atau peluang deeskalasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Serangan udara terbesar, ratusan rudal menghantam Ukraina. Serangan yang menjadi sorotan utama itu terjadi pada Selasa 3 Januari 2026. Dalam satu malam, Rusia melancarkan bombardir udara berskala masif ke Ukraina. Total, Moskwa menembakkan sekitar 450 rudal ke berbagai target, termasuk 71 rudal balistik. Dari jumlah itu, setidaknya 32 merupakan rudal Iskander, salah satu senjata balistik paling mematikan yang dimiliki Rusia. Para analis militer mencatat bahwa ini merupakan jumlah rudal terbanyak yang dilepaskan Rusia dalam satu rangkaian serangan udara sejak perang dimulai. Intensitas dan skalanya menjadikan serangan ini sebagai rekor baru dalam konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut. Target serangan tidak hanya terbatas pada satu kota. Pembangkit listrik dan infrastruktur vital di Kiev menjadi sasaran utama. Selain itu, serangan juga menghantam sejumlah lokasi ke berbagai wilayah Ukraina, memperluas dampak kerusakan dan memperparah krisis kemanusiaan yang sudah ada. Akibat serangan tersebut, sistem energi Ukraina kembali terpukul keras. Lebih dari 1.000 bangunan tempat tinggal di ibu kota Kiev dilaporkan kehilangan pasokan pemanas ruangan. Situasi ini terjadi di saat yang sangat kritis, ketika suhu di hampir seluruh wilayah Ukraina anjlok hingga di bawah minus 20 derajat Celcius. Bagi jutaan warga sipil, ini bukan sekedar ketidaknyamanan. Tanpa pemanas, rumah-rumah berubah menjadi ruang beku. Banyak keluarga harus bertahan dengan pakaian berlapis-lapis di dalam rumah, sementara sebagian lainnya terpaksa mencari tempat berlindung alternatif. Dalam kondisi yang sama, gangguan pasokan air bersih juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, menambah penderitaan masyarakat yang sudah kelelahan akibat perang. Zelensky menilai situasi ini sebagai gambaran nyata dari ketidakjujuran Rusia. Baginya, serangan di tengah klaim jeda justru memperkuat skeptisisme Kiev terhadap setiap janji yang datang dari Moskwa. Ini menunjukkan betapa tidak jujurnya janji-janji Rusia. Ujarnya, kalau bahkan sekarang, di saat ada peluang untuk meredakan konflik, janji mereka saja tidak ditepati. Lalu apa yang bisa kita harapkan ke depannya? Ia menambahkan bahwa pengalaman panjang Ukraina menghadapi Rusia membuat Kiev tidak lagi terkejut. Namun hal itu tidak berarti bisa diterima begitu saja. Mereka tidak bisa diperbaiki di Moskwa. Taruhan Rusia pada perang harus mendapat balasan. Tegas Zelensky menyeratkan bahwa Ukraina mengharapkan respon nyata dari mitra-mitra internasionalnya. Klaim Trump, Putin menepati janji.
Di Washington, narasi yang disampaikan Donald Trump terdengar berbeda. Pekan sebelumnya, Trump menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah berjanji kepadanya untuk tidak menyerang infrastruktur energi Ukraina selama 1 minggu. Saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa, hanya beberapa jam setelah serangan udara besar-besaran Rusia, Trump tetap menyatakan keyakinannya bahwa Putin memegang komitmen tersebut. Menurut Trump, janji itu memang terbatas tetapi tetap dipenuhi. Janji yang dimaksud berkaitan dengan jeda sementara atas serangan terhadap infrastruktur energi penting Ukraina. Trump menjelaskan bahwa jeda itu berlaku dari 1 minggu ke minggu berikutnya. Jeda itu berlangsung dari minggu ke minggu, kata Trump. Ia mengakui bahwa Rusia tetap melakukan serangan, namun menilai fakta bahwa infrastruktur energi tidak menjadi sasaran utama, sebagai bukti bahwa Putin setidaknya mematuhi bagian tertentu dari kesepakatan. Itu membuka peluang, meskipun mereka tetap menyerang dengan keras. Dia menepati janjinya, 1 minggu itu waktu yang lama, kami akan menerima apapun, ujar Trump. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan. Bagi sebagian pihak, klaim Trump terdengar terlalu longgar dan mengabaikan realitas penderitaan warga sipil Ukraina. Namun bagi Trump, jeda terbatas itu sudah cukup untuk disebut sebagai langkah awal. Fakta di lapangan, serangan tetap berlanjut. Meski Trump menyebut adanya jeda, data di lapangan menunjukkan bahwa Rusia tetap melancarkan serangan intensif selama periode tersebut. Dalam 4 hari, dari 29 Januari hingga 1 Februari, Rusia meluncurkan lebih dari 200 drone dan setidaknya 1 rudal balistik ke wilayah Ukraina. Serangan-serangan ini memang tidak secara langsung menargetkan infrastruktur energi utama, tetapi tetap menimbulkan kerusakan signifikan. Zelensky mengaku bahwa jeda itu bukan gencatan senjata resmi yang disepakati secara formal oleh kedua pihak. Namun ia menilai jeda tersebut seharusnya menjadi peluang untuk menurunkan eskalasi secara keseluruhan. Menurut Zelensky, selama periode itu Rusia justru mengalihkan fokus serangan ke target lain. Jalur kereta api dan berbagai fasilitas non-energi menjadi sasaran. Akibatnya, sistem logistik dan transportasi Ukraina kembali terganggu. Berdampak langsung pada distribusi barang, bantuan, dan mobilitas warga. Zelensky juga menyoroti bahwa jeda tersebut seharusnya berlangsung hingga putaran pembicaraan berikutnya yang direncanakan digelar di Abu Dhabi. Pembicaraan itu diharapkan menjadi forum lanjutan untuk membahas langkah-langkah deeskalasi dan kemungkinan jalan keluar diplomatik dari konflik yang berkepanjangan. Namun, rencana tersebut kembali terganggu. Pertemuan di Abu Dhabi ditunda hingga akhir pekan ini. Zelensky menegaskan bahwa penundaan itu tidak disebabkan oleh Ukraina. Pertemuan itu ditunda karena alasan yang tidak terkait dengan Ukraina sampai Rabu hingga Kamis, jelasnya. Dari sudut pandang Kiev, penundaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk kembali meningkatkan intensitas serangan. Dan perspektif kami, deeskalasi seharusnya tetap berlanjut, tapi itu tidak terjadi, kata Zelensky. Antara janji diplomatik dan realitas perang. Situasi ini menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang semakin sulit. Di satu sisi, Washington berupaya memainkan peran sebagai mediator dan pendorong jeda konflik. Di sisi lain, Ukraina menuntut sikap yang lebih tegas, terutama ketika Rusia dinilai melanggar semangat kesepakatan. Bagi Zelensky, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas Rusia, tetapi juga kredibilitas upaya diplomasi internasional. Jika janji yang disampaikan langsung kepada Presiden Amerika Serikat saja bisa diabaikan atau ditafsirkan secara longgar, maka ruang kepercayaan semakin menyempit. Di tengah musim dingin yang ekstrim, setiap serangan terhadap infrastruktur sipil memiliki dampak berlipat ganda. Kehilangan pemanas, listrik, dan air bersih bukan sekedar masalah teknis, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan warga. Inilah alasan mengapa Kiev terus menekan mitra-mitranya agar melihat konflik ini tidak hanya sebagai pertarungan geopolitik, tetapi juga krisis kemanusiaan. Dengan eskalasi yang kembali meningkat dan jalur diplomasi yang tersendat, pertanyaan besar kembali mengemuka. Apakah jeda-jeda sementara dan janji terbatas masih relevan atau justru menjadi alat bagi Rusia untuk mengatur ulang serangan berikutnya? Bagi Zelensky, jawaban tampak jelas tanpa tekanan nyata dan respon tegas. Janji hanya akan tetap menjadi kata-kata dan sementara dunia berdebat soal definisi gencatan senjata, warga Ukraina harus terus bertahan menghadapi dingin, gelap, dan suara sirine yang tak kunjung berhenti.